Oke, kita mulai kuliah pagi hari ini untuk kemodelan epidemiologi. Kita akan mulai kuliah yang istilahnya intinya ya, utamanya. Kalau kemarin kan kita masih kontrak kuliah, kemudian pengantar kuliah, dan hari ini kita coba masuk ke dalam model dasar dari eh, penyebaran penyakit. Jadi persis kemarin saya minta untuk kalian belajar tentang sebuah proyek. Kenapa? Karena kalau pendekatan pemodelan ini hanya lurus satu mata kuliah saja, pasti tidak akan mampu, tidak akan bisa memahami dengan cepat ya. Yang kita inginkan adalah Anda juga paham tentang apa itu penyakitnya, berarti itu ilmu kedokteran misalnya gitu ya. Anda paham tentang teknik penyebaran penyakitnya dan seterusnya, dan itu kan bukan ilmu kita. Jadi di bisnis prosesnya juga Anda harus ngerti. Nah, disinilah yang menarik, maka tidak menutup kemungkinan buat Anda untuk belajar. Ya, boleh bertanya ke orang kedokteran, boleh membaca buku-buku mereka, boleh membaca di internet, di Google, ya lebih lengkap sekali definisi-definisinya. Kita mulai dengan ini, Mas. Saya akan coba share screen, Mas, Mbak. Model dasar dari epidemiologi yang apa? Yang terdiri sebenarnya dari ada 3 ya, yaitu yang pertama adalah Anda punya S, kemudian I, dan kemudian R ya. S itu adalah susceptible, orang yang patut diduga atau kemarin mulai bergejala gitu ya dalam terhadap satu penyakit ya, kondisinya masih sehat, masih disebut sehat ya, tapi memang patut diduga yang bersangkutan ini rentan terhadap sebuah penyakit gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu memang sudah kena atau terinfeksi, yang bersangkutan statusnya berubah ya, karena mungkin kalau apa itu penyakit demam berdarah, dia sudah digigit nyamuk, kemudian virus itu sudah masuk ke dalam sel darah, ke dalam darahnya ya. Kemudian selisih berapa hari simptomnya sudah keluar, yaitu bercak-bercak merah ya. Kemudian suhu badannya mulai tinggi gitu. Nah, itu sudah terinfeksi di sini. Nah, terinfeksi sudah mulai kelihatan itu. Lagi-lagi ini alat untuk mengukur seseorang itu berpindah identitas dari susceptible menjadi infectious, itu adalah alat-alatnya orang kedokteran ya. Sehingga kalau misalnya COVID kayak kemarin, apa itu? Oh, tenggorokannya sakit, saya gitu ya. Oh, nafasnya mulai sesak. Oh, suhu badannya mulai tinggi. Nah, itu siapa yang tahu? Ya, parameter itu adalah miliknya orang kedokteran, kemudian kita tarik, terus kita catat menjadi pengetahuan kita. Sehingga orang-orang yang seperti itu, KTP-nya langsung diganti dengan warna merah, bahwa yang bersangkutan statusnya sudah merah. Nah, setelah dirawat beberapa hari, demam berdarah itu diinfus, di macam-macam dan seterusnya ya, disuntik, dikasih obat, dikasih vitamin dan seterusnya, yang bersangkutan bisa recover, bisa sembuh ya. Jadi mungkin orang yang susceptible itu diketahui pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 dia masih susceptible misalnya ya. Nah, begitu tanggal 6 yang bersangkutan itu bisa saja statusnya itu pindah menjadi infectious. Berarti dia tidak lagi berada di kamar S di sini, tapi sudah berpindah ke kamar merah gitu ya. Berarti jumlahnya yang di kamar merah bertambah 1 orang. Gitu. Nah, ini ternyata infeksi ini lama ya. Mungkin tanggal 6 sampai dengan tanggal 20 dia dirawat inap. Maka statusnya 6 sampai 20 itu yang bersangkutan menambah jumlah orang yang terinfeksi di sini. Tapi begitu tanggal 21 dia
sudah dinyatakan dokter sembuh, disuruh keluar dari rumah sakit PKU, maka dia menambah jumlah orang yang recover pada tanggal 21. Ya. Jadi seseorang itu dalam rentang tanggal 1 sampai tanggal 21, dia punya 3 status. Ya, ketika status pertama menambah jumlah di S. Ketika status merah dia menambah jumlah di I. Ketika statusnya biru dia menambah jumlah orang yang ada di R. Ya, kebayang ya, sehingga tugas kalian di dalam model epidemiologi itu cuma satu. Apa itu? Yaitu menghitung orang-orang yang berstatus S, berstatus I, berstatus R pada setiap tanggal itu tadi. Ya, jadi seperti kemarin di COVID-19 itu pemerintah menunjuk juru bicara Pak Ahmad siapa itu, kemudian dia ngomong di depan televisi, pada hari ini jumlah orang yang bergejala sekian, orang yang terinfeksi sekian, orang yang sembuh sekian. Nah, itu setiap hari akan berubah-ubah, iya pasti, gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang tadi berpindah-pindah status, ya. Orang-orang tadi tidak hanya menetap terus susceptible. Begitu digigit nyamuk, selisih berapa hari dia kejang-kejang mungkin gitu ya. Karena suhu panasnya tinggi langsung pindah ke infeksius. Nah, maka saya kasih contoh di sini sih, misalnya tanggal 15 ada 60 orang di sini. Ada 20 orang di sini, ada 20 orang di sini. Namanya beda-beda. Iya. Enggak boleh satu orang itu menghuni 2 status, enggak mungkin ya. Wah, terlalu sakti itu kalau bisa menghuni 2 status. Dia pasti menghuni 1 kamar, ya, menghuni 1 status. Besoknya tanggal 16 sudah berubah. Orang-orang yang di S ini berkurang, tapi lari kemana? Ternyata larinya langsung terinfeksi menjadi 25 orang. Ya, setelah itu yang di sini gimana? Oh, yang sembuh juga tambah 5 orang, gitu kan? Berarti di sini ada 25 orang yang sembuh, ya. Misalnya seperti itu ya. Di sini kemudian tanggal 17 kita lihat lagi ada 20 orang yang susceptible, yang terinfeksi 50. Terus di sini ada 30 orang yang sembuh. Bisa jadi orang yang baru masuk terinfeksi langsung sembuh. Di treatment 1 hari, karena dia perkasa mungkin ya, dia langsung sembuh. Atau orang-orang yang sudah lama sejak tanggal 15 ini di treatment karena infeksi, diobati, 20 orang terinfeksi itu langsung sembuh semuanya, misalnya seperti itu ya. Yang 5 ini juga langsung sembuh semuanya, misalnya seperti itu. Berarti dari situ nanti kamu akan ambil kesimpulan sementara, oh ini penyakitnya gampang ini ngobatinya gitu, tapi terinfeksinya cepat itu misalnya seperti itu ya. Nah itu Mas Mbak, jadi tugas utama kalian di dalam model matematika itu adalah menjawab tantangan bagaimana sih komposisi orang-orang atau komposisi manusia itu dikamarkan ke dalam 3 kamar ini. Masing-masing kamar pasti jumlahnya akan berbeda-beda pada setiap waktu, ya. Nah, kira-kira jumlahnya itu berapa? Nah, di situ. Ya, jadi kita akan sulit kalau tidak punya sebuah model yang nanti akan dibangun dengan sebuah persamaan equation untuk menentukan berapa nilai daripada masing-masing jumlah orang yang menghuni di status-status ini. Itu ya. Jadi tidak lain tidak bukan, yang pertama kita memberikan status S pada saat T, I pada saat T tertentu, R pada saat T tertentu, terus kemudian kita ditanya, berapa jumlah masing-masing ini pada saat T tertentu itu tadi. Nah, Anda harus menjawab. Ya. Anda mau mengamati dari tanggal berapa? Tanggal 15 Maret 2020 misalnya, sampai dengan pengamatan berapa? 15 Maret 2022, Pak, saya mau 2 tahun. Ya, kalian harus mendapatkan data itu. Loh, saya harus sensus, Pak. Enggak, kamu mendapatkannya adalah dengan membangun model di sini tadi. Mungkin yang kamu peroleh datanya cuma seminggu saja, sebulan saja. Ya, tapi dengan data seminggu saja tadi,
Anda sudah bisa membangun sebuah model untuk kemudian melihat data-data tersebut untuk sampai 2 tahun ke depan. Melihat mungkin antara tanggal 15 dan tanggal 16 itu seperti apa, karena model kalian nanti continue. Ya, Pak, kalau saya tidak pakai hari, Pak, gimana? Jam? Boleh-boleh saja. Ya, karena virus ini berkembang biak cepat sekali, Pak. Hitungannya adalah menit. Ya sudah, kamu pakai pada jam pertama sekian, jam kedua orang yang terinfeksi sekian, jam ketiga yang terinfeksi sekian, misalnya ya, dipakai untuk perang misalnya. Ya, berapa jumlah tentara yang mati itu dalam hitungan jam setelah diledakkannya misalnya bom bakteri misalnya seperti itu. Bisa saja, Mas. Mbak. Jadi nanti di sini bukan tanggal 15 ya. Ini bukan tanggal, tapi sudah berubah jam. Jam ke-1 pindah ke jam kedua, pindah jam ketiga. Nah, di interval jam ke-1, jam kedua itu kan ada jam ke-1,5. Nah, model Anda nanti sanggup menjelaskan pada jam ke-1,5 itu kira-kira berapa orang yang S, berapa yang I, berapa yang R, bisa enggak? Bisa. Karena model yang akan kita bahas nanti salah satunya lebih dominan pada model yang continue. Di interval setiap T kita bisa menemukan harganya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian dengan status SIR ini kita belum akan bisa mengkonstruksi model. Ya. Maka kita butuh bantuan siapa? Butuh bantuan ini loh, beta ini. Yang kedua butuh bantuan siapa? Butuh bantuan gamma ini. Nah, itu. Beta dan gamma. Nah, beta dan gamma itu apa? Ternyata beta ini adalah dipakai untuk melihat sebenarnya kalau istilahnya laju kontak. Kalau saya memahaminya menjadi simpel ya, sebenarnya ini adalah intervensi sosial. Kenapa intervensi sosial? Iya no. Wong ini kontak-kontakan antara orang yang susceptible dengan orang yang infeksius. Kontak yang kemudian saling mempengaruhi. Apakah orangnya harus saling bertemu? Tidak. Misalnya kalau itu model adalah orang mempengaruhi seseorang yang sebelumnya alim, datang ke kampus, duduk tenang, mendengarkan dosennya kuliah, kemudian tiba-tiba dipengaruhi, kamu jangan ikut kuliah, kamu ikut ini aja, mari kita pergi, mari kita rampok bank, nanti kita bisa kaya raya. Sudah, maka radikalisme terjadi. Atau kamu gini, lawan itu pemerintah. Pemerintah itu dolim, itu kafir itu. Besok kita bunuh itu menteri-menterinya. Besok kita bunuh, kita bom semuanya. Itu namanya adalah radikalisme. Maka Anda yang susceptible, duduk tenang di kampus, diamati sama dia. Nah, itu bisa itu. Kayaknya orangnya pendiam itu. Susceptible sudah. Kemudian didekati, diajak ngomong, ya, kemudian dicuci otaknya, kemudian dikasih film ini, lihatlah ini harus ketemu? Enggak, cukup dengan telepon, cukup dengan kirim WA, dan seterusnya. Maka yang bersangkutan akhirnya terinfeksi. Itu yang terjadi, bukan? Ya, kemarin banyak orang yang pergi ke apa itu kelompok-kelompok apa itu dari Jerman, dari Perancis itu anak-anak muda yang memang sudah frustasi gitu, dia direkrut melalui apa? Melalui internet. Ya. Kemudian mereka pergi ke sana, ya bapak ibunya bingung mencari semua. Nah, itu adalah model SIR sebenarnya. Dari susceptible menjadi infectious. Nah, kalau nanti recover gimana? Wah, itu sudah insaf. Sampai di sana mungkin pusing, tidak ada yang ngurusi setahun, 2 tahun sesuai dengan yang dia harapkan, tapi begitu tahun kedua berakhir, ini kok kayak begini ya, hidup saya tidak bisa tenang, begini, bagaimana masa depan anak-anak saya, di sana ternyata sudah punya anak umur 2 tahun misalnya ya. Nah, akhirnya dia insaf, itu recover. Maka dia pulang lagi ke negaranya kemarin, ke Jerman, ke Perancis, ya, ke Spanyol. Nah, orang-orang yang balik lagi itu ditemukan, ya, itu adalah orang yang sembuh misalnya. Nah, Mas Mbak, maka laju kontak ini menjadi menarik. Seberapa banyak orang yang terinfeksi ini berkontak, saling mempengaruhi, mungkin bahasanya begitu ya. Nah, sehingga dia terpengaruh. Terpengaruh apa? Nah, kalau sakit kan terpengaruh, dia mendapatkan pengaruh dari orang yang terinfeksi tadi. Kecuali untuk penyakit-penyakit yang menggunakan vektor ya, yang menggunakan perantara.
Seperti tadi misalnya nyamuk Aedes aegypti, itu kan dia membawa virus di dalam tubuhnya, kemudian diinjeksikan ke tubuh kita melalui aliran darah, gitu kan. Kemudian di dalam tubuh kita dikotori dengan ada virus itu, maka badan kita tidak bisa melawan itu, maka terjadilah infeksi. Nah, itu saling mempengaruhi dengan cara dia si orang yang sakit ini tidak kemudian apa istilahnya orang yang sakit yang terinfeksi ini kemudian ngajak ngomong orang yang masih sehat, terus yang sehat jadi sakit, itu enggak, itu COVID ya. Nah, maka ini yang penting buat kalian. Maka laju kontak ini lebih pada urusan-urusan sosial. Loh kok bisa Pak? Lah iya no. Kalau misalnya tadi ya yang namanya penyakit karena nyamuk, berarti kan peristiwa sosial. Kenapa? Karena lingkunganmu tidak bersih, maka kita diajak bersih-bersih. Ya kan? Ada timbunan sampah, ada genangan air, itu yang harus dibasmi. Sama juga dengan COVID, bukan? Untuk menghindari COVID itu cuma satu, apa itu? Ya sudah, jangan deket-deket, namanya social distancing, itu intervensi sosial. Ya sudah, kalau dekat, nekat, pakai masker atau pakai face shield. Ya, terus sebelum deket-deket ketemu ya cuci tanganmu, cuci kakimu, cuci apa saja, cuci mandi sekalian kalau perlu. Nah, itu berarti urusan sosial. Ya, maka negara-negara yang berhasil mendisiplinkan secara sosial masyarakatnya, ya, maka dia berhasil menurunkan penularan COVID itu. Contohnya adalah Vietnam, ya. Vietnam itu luar biasa, ya. Wah, kami nggak bisa makan ini, pasar-pasar tutup, ini dan seterusnya. Oke, kalau gitu tak sediakan ya makanan, titik-titik makanannya di A, di B, di C. Kalian datang, dibagi. Yang kelurahan ini, RT ini, RW ini di sini. Ya, yang itu di sana. Sudah, terus setelah itu kalian ambilnya antri. Antrinya berjarak begini. Antar jarak itu nanti pakai masker, ya. Terus kemudian sebelum masuk ke antrean cuci tangan dulu. Itu dilakukan betul dan mereka antri betul untuk itu, ya. Maka si COVID ini tidak bisa menyerang siapa-siapa, ya. Kalaupun ada kena satu orang ya sudah berhenti di satu orang itu, dan kemudian ketika gejalanya sudah jelas diambillah menuju ke rumah sakit atau di karantina. Nah, inilah beta, ya. Jadi nanti beta ini besar kecilnya, skala beta ini besar kecilnya itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh aktivitas sosial itu tadi. Maka kalau pemerintah melakukan intervensi sosial dengan baik, beta ini akan mengecil. Tapi kalau intervensi sosialnya itu tidak dilakukan dengan baik, beta ini akan membesar dan itu bahaya. Ya, sehebat apapun rumah sakitnya, sehebat apapun dokternya, secanggih apapun medical obatnya, maka kalau penyebaran itu tinggi, ya itu yang akan membuat kita frustasi, ya. Karena orang mobilitasnya makin luar biasa, tidak dibatasi, tidak ada peraturan yang membatasi orang, jangan pergi-pergi dulu. Nah, itu ya Anda akan pernah selesai. Saya misalnya dalam seminggu pergi ke beberapa tempat, padahal saya terinfeksi. Maka beberapa tempat itu langsung kena semua, Mas, kalau dalam COVID kemarin, ya. Yang paling hebat itu adalah masyarakat Bali. Dia punya cara yang hebat untuk menekan beta itu sampai titik nol. Apa itu? Nyepi. Nah, hanya itu dilakukan 1 hari, ya. Dia tidak pergi kemana-mana, dia tidak keluar rumah, semuanya berhenti, pesawat pun sampai berhenti, bahkan listrik dipadamkan, dimatikan, aktivitas tidak ada sama sekali. Itu namanya beta sama dengan nol. Intervensi sosial, iya itu sosial, itu hanya sosialnya karena dibangun dengan dasar agama. Jadi mereka takut kalau melanggar. Takut apa? Takut dosa. Itu. Takut apa? Takut nanti kena karma, misalnya seperti itu. Karma itu bisa datang untuk dirinya dan untuk keluarganya, maka ya itu takutnya luar biasa. Nah, itu Mas Mbak, itu beta. Kemudian yang untuk gamma sendiri ini sudah intervensi medis. Karena dia dilakukan pada saat orang yang sudah terinfeksi masuk rumah sakit, kemudian sampai dengan recover, diobati, diinfus, ya rawat inap, itu mahalnya minta ampun. Maka kalau saya boleh milih antara keduanya ini, beta dan
agama, sebenarnya pemerintah Indonesia itu dengan masyarakat kita yang sangat sosial, maksud saya sangat sosial itu di Indonesia itu antar tetangga itu kenal, di luar negeri antar tetangga nggak kenal. Ya, kita jangankan antar tetangga, antar desa itu loh masih kenal, antar kelurahan itu loh masih kenal. Ditanya rumahnya Pak Tanto itu mana, Pak Tanto dosen itu ya, oh itu, padahal itu tanyanya masih di kelurahan yang lain. Dan dia lengkap datanya, anaknya 3, yang 1 ini, yang 2 ini, komplit sudah. Ya, kita kenal semua, maka sebenarnya lebih mudah melakukan intervensi di sini. Hanya lah itu loh, manusianya yang nggak mau tertib itu sing ngeyel ya di Indonesia. Akhirnya ya ngeyel kabeh ya susah. Ya, maka di sini yang menarik buat kita adalah sebenarnya model kita itu konstruksinya kurang lebihnya seperti ini. Ya, jadi di sini mungkin saya sebut sebagai model, itu ya, model. Ini dalam konstruksi model itu gini, Mbak, Mas, ya. Nah, Anda boleh dari SIR dulu, naik ke atas, barulah kita simpulkan model. Atau model dulu, kemudian Anda berpikir, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi ini? Oh, hanya 2 kamar, yang satu medis, yang satu sosial. Apa sih yang terjadi sosial ini? Oh, itu kontak antara orang. Orang yang siapa? Orang yang terinfeksi dengan orang yang ini, gitu. Nah, terus yang satunya medis itu pada ini ke ini lah, nanti bisa berkembang macam-macam. Nah, kalau sehat kemudian terinfeksi lagi mungkin enggak, Pak? Mungkin saja. Maka ini bisa balik lagi ke sini. Mungkin itu, ya sangat mungkin. Nah, orang yang sehat, ya kemudian jalan-jalan, ya selisih 3 hari 4 hari, loh kok panas lagi nih ngopo? Ternyata di sisi sosialnya tidak terselesaikan, nyamuknya masih di mana-mana. Dia disuruh menggunakan lotion, dia suruh menggunakan ini juga enggak mau, ya sudah, kena lagi lah dia. Nah, nanti tinggal kita konstruksi modelnya. Tapi alur cerita ini harus kita pahami dulu sebagai sebuah model seperti itu. Jadi buat kami sebenarnya clear sudah, ya. Yang pertama tugas model itu adalah menyelesaikan yang ada di kota ini. Yang kedua, model itu adalah merancang dari beta, dari gamma ini nanti untuk kemudian masuk ke dalam pemodelan S, dalam penghitungan berapa jumlah S, berapa jumlah I, berapa jumlah R pada waktu tertentu. Gitu ya. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah interpretasi model. Interpretasi model maupun saya menyebut interpretasi ya, karena bisa diinterpretasikan, bisa diaplikasikan juga ke hal-hal yang lain misalnya ya. Misalnya Pak ini kan penyakit, boleh enggak Pak kalau saya tadi itu terdengar ada kata radikalisme tadi, saya ganti dengan orang yang kena narkoba misalnya. Boleh saja. Boleh saja. Narkoba itu prinsipnya ada di beta ini. Penyebaran narkoba itu tidak melalui nyamuk. Wah, nah yang melalui nyamuk ngeri itu. Begitu nyamuk gigit kita, kita langsung fly, langsung mabuk gitu. Itu hebat sekali itu. Ya, untungnya Tuhan tidak menciptakan sistem seperti itu ya. Penyebaran narkoba itu dimulai dari urusan sosial. Ya, orang-orang lifestyle-nya, waduh, tidak sekedar merokok, tapi kumpul, kemudian saling mempengaruhi di situ. Orang yang susceptible kemudian dipengaruhi oleh mereka. Ayo pakailah, ayo pakai. Kamu kan urusanmu penat sekali, capek sekali. Ini bisa melupakan sebentar itu ya. Nah, interaksi seperti ini kemudian orang jadi terpengaruh, terinfeksi. Ya. Nah, kalau sudah terinfeksi gimana? Apakah nanti bisa recover? Bisa. Ya, orang tersebut mungkin ditangkap polisi, mungkin ditangkap oleh masyarakat. Kemudian di situ ada istilahnya apa? Pembinaan ya, atau apa itu sebuah rumah sakit atau pesantren yang kemudian atau urusan agama mungkin ya, kemudian di boarding di situ ya, kemudian direhabilitasi istilahnya. Begitu dia berhasil direhabilitasi, ketergantungannya kepada narkoba hilang, nah yang bersangkutan bisa recovery.
Nah, nanti datanya gimana, Pak? Coba Anda cari data BNN Kota Yogyakarta, BNN Kota Surakarta, BNN Kota Malang misalnya. Nanti ada datanya di sini, Anda bisa mencari betanya, bisa mencari gamanya, sehingga nanti nilai S pada setiap T, I pada setiap T, R pada setiap T akan ketemu. Nah, dari situ nanti Anda akan bisa mengatakan, iya, kita jangan hidup di kota itulah. Kenapa? Ini loh, tingkat betanya itu tinggi sekali untuk narkoba. Anda bisa lihat itu. Sementara gamanya di kota itu rendah sekali. Ya, panti-panti rehabilitasi narkoba itu tidak ada, misalnya kayak gitu ya. Orang dibiarkan itu insap sendiri, misalnya, insap-insap, akhirnya infeksinya tinggi sekali, misalnya seperti itu. Itu boleh Anda apa istilahnya Anda masukkan sebagai sebuah interpretasi model sampai ke sana. Ya, sangat memungkinkan sehingga nanti mungkin Anda ajukan itu dalam proposal PKM untuk mengukur tingkat kerawanan narkoba di suatu daerah yang hari ini kan tidak kelihatan, bukan? Tapi kita hanya bisa membaca pada data-datanya, bukan? Nah, Anda bisa menentukan siapa betanya ini, berapa betanya ini, berapa gamanya ini, diuji pada data yang sudah tersedia melalui BNN misalnya seperti itu. Ya, jadi ada 3 hal itu yang saya melihat pada pemodelan dasar SIR sangat-sangat dibutuhkan untuk difahami dari awal ya, sehingga nanti Anda ditugasi untuk mencari data-data SIR tapi tidak melalui sensus. Anda hanya tahu 3 hari, silahkan dilanjutkan cari hari keempat sampai 1 tahun misalnya. Anda bisa mencari dengan mengkonstruksi modelnya terlebih dahulu. Nah, dalam mengkonstruksi modelnya tadi, ternyata Anda harus memperhatikan bahwa ada parameter beta, gamma, ya, yang dimana parameter gamma, beta itu sebenarnya adalah 2 urusan, 2 intervensi, yaitu intervensi sosial dan intervensi medis. Nah, kemudian dalam konteks model, akhirnya hal ini bisa kita interpretasikan, bisa kita terapkan kemana saja, ya kemana saja. Ke bagian ekonomi, Pak, bisa enggak, Pak? Ya sangat memungkinkan sekali. Anda pengen apa melihatnya? Ini loh, Pak, marketing. Saya itu memarketingkan misalnya sebuah bank untuk kemudian seseorang itu atau asuransi misalnya untuk kemudian seseorang itu mau ikut asuransi. Bagaimana menginfeksi orang-orang itu untuk berkenan masuk menjadi nasabah kami. Lah sama sebenarnya itu susceptible, orang yang belum bankable kemudian terinfeksi, orangnya sudah bankable. Setelah itu dia menabung beberapa tahun, dia keluar dari nasabah itu tadi, berarti dia sudah recover gitu. Ya, dia tidak bankable lagi misalnya seperti itu. Itu sangat memungkinkan. Kemudian Anda terapkan di situ, ambil datanya dari pihak bank tadi, ada enggak peristiwa-peristiwa seperti itu? Ada, setelah berapa tahun ini, berapa jumlahnya sekian, terjadi pada hari keberapa, hari sekian, sekian, sekian. Ketemu semuanya, Anda akan kemudian mengatakan, ini loh SIR diterapkan dalam marketing misalnya. Ya, Pak, saya ingin melihat ini untuk sosial media, Pak. Instagram. Saya ingin mengamati akun Instagram saya itu setiap hari ada yang follow saya, ada yang kemudian unfollow saya. Bisa enggak, Pak, diterapkan dalam SIR? Coba Anda lihat, memungkinkan tidak? Bahwa orang-orang yang susceptible itu adalah orang-orang yang sudah Anda duga sebenarnya dia nanti bisa menjadi follower saya. Ya, maka orang-orang ini mungkin ya Anda follow dulu. Klik, 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 terus kemudian dia akan membaca, oh saya sudah di-follow oleh Pak Tanto, maka dia akan fallback kepada saya. Ketika fallback kepada saya, sudah saya baca sebenarnya dia sudah terinfeksi ya menjadi follower saya. Itu kan? Nah, tapi tiba-tiba dalam 5 hari karena konten saya tidak bagus, dia unfollow saya. Dia sudah recover. Gitu. Nah, hanya teknis dari susceptible ke infectious ini kan ada teknisnya sendiri, pakai nyamuk, ya pakai umpan, ya pakai saya mungkin bikin video yang bagus, kemudian orang-orang ini mungkin saya invite misalnya kayak gitu ya, atau saya tidak invite tapi saya nge-like status dia, atau saya nge-like foto dia, atau saya nge-like video dia, atau saya lihat
apa itu status ya yang sudah muncul di depan itu. Akhirnya yang bersangkutan infeksius kepada kita, kepada saya. Nah, tapi jumlahnya orang yang susceptible itu berapa, Pak? Ya, silakan Anda mempunyai target di sini 1.000 orang gitu ya. Berarti sebenarnya ini nanti yang akan kita amati 1.000 orang. 1.000 orang itu akan terdistribusi di mana? Oh, dari 1.000 orang itu sudah jadi follower saya 3.000, Pak. Maka yang 7.000 ini bagaimana untuk ini? Ini akan bisa kamu ikuti dalam 5 tahun kamu bersosial media, dalam 1 tahun kalian bersosial media, ini performanya seperti apa? Ketahuan, ya, akan ketahuan sekali. Nah, maka itu pun bisa Anda terapkan, itu pun bisa Anda gunakan untuk menilik sebuah kejadian dengan model yang sangat basic, yaitu SIR. Nah, saya kira itu dulu dari saya, ya, kuliah hari ini untuk dasar-dasar dari pemodelan matematik untuk epidemiologi, yang dimana kita belajar model yang sangat basic dulu, yaitu infeksi dan recovery, susceptible, infectious, dan recovery. Ya, nanti ke depan akan jadi kompleks, bisa jadi akan ada vaksin lah, akan ada karantina lah, dan seterusnya, sangat memungkinkan sekali ya. Dan tadi belum kita bicarakan faktor yang lahir, faktor yang mati, faktor yang ini belum. Tapi kita fokus dulu pada ceritanya ini jadi apa toh. Oh, ternyata ceritanya saya harus disuruh mencari toh data setiap waktu. Oh, dalam mencari itu saya harus perhatikan tuh ada urusan sosial, ada urusan medis gitu ya. Nah, setelah itu Anda sanggup menginterpretasikan itu pada hal-hal yang lain. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu untuk kuliah minggu depan.